Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kaidah yang sangat bagus untuk kalian yang sedang ditimpa sakit atau musibah. Jadi simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Baik teman-teman, kaidah ini sangat penting buat kalian yang sedang sakit, yaitu mari berteman dengan penyakit. Penyakit bagi sebagian orang pasti akan berpikiran sesuatu yang berat. Tidak jarang dari mereka yang salah dalam memaknai penyakit tersebut. Penyakit bisa dimaknai dengan sunatullah. Gimana? Yaitu sunatullah yang diberikan kepada manusia, yang mana bagi orang yang beriman menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Seringkali seseorang yang diuji dengan sebuah penyakit atau musibah, hatinya cepat sekali goyah, lemah, dan mempunyai keluh kesah. Tetapi ketahuilah bahwa di balik penyakit tersebut ada hikmah di dalamnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ini di dalam tafsir Al-Muqtasar atau markas tafsir Riyad, surat Al-Insyirah ayat 5-6 merupakan janji Allah yang tegas bahwa bersama satu kesempitan itu terdapat kelapangan. Bersama masalah terdapat jalan keluar, dan bersama kesukaran terdapat kemudahan. Penyakit memang terasa berat dan sulit, tetapi jika kita bisa ambil hikmahnya, seberat apapun penyakit itu atau musibah itu pasti akan terasa ringan. Bagaimana hikmah yang dapat kita ambil dari penyakit? Hikmah apapun itu begitu banyak. Di antaranya sebagaimana kisah dari seorang sahabat penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit yang terkenal ya sebagai penulis Al-Quran. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau justru bersyukur ketika ditimpa musibah berupa penyakit. Ketika beliau mendengar sabda Rasulullah SAW ini, yang artinya setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahannya atau dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mendengar hadis tersebut, maka beliau berdoa meminta penyakit panas. Beliau berdoa meminta penyakit panas kepada Allah agar dosa-dosa beliau dihapus dengan sebab musibah sakit. Jadi setelah beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji seperti itu, maka beliau minta kepada Allah agar tidak dimatikan dulu oleh Allah, kecuali sesudah tertimpa musibah. Dan ternyata apa? Ternyata di dalam waktu 40 hari, beliau Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu betul-betul terkena penyakit panas tersebut, hingga beliau meninggal dunia. Masya Allah ya, doanya terkabul. Dari kisah di atas yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, ya, kita bisa ambil hikmahnya bahwa penyakit adalah diantara musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini manusia itu ada dalam dua keadaan, yaitu antara ridho dan marah. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui
cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho atau menerimanya, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang murka atau tidak menerimanya, ya maka Allah akan murka kepada orang tersebut, ya, kepadanya. Ya. Bagi seorang yang beriman, pilihannya pasti adalah ridho karena menaati dengan penuh harap akan balasan dari Allah kelak di akhirat, ya teman-teman. Inilah makna dari kaidah yang saya bacakan atau saya sebutkan tadi. Bagaimana agar setiap musibah, sakit itu kita jadikan teman dan hidup bersamanya dengan sikap ini. Setiap musibah atau penyakit akan terasa ringan karena beratnya balasan ketika si hamba tersebut ridho, ya, sudah ada, maka hati akan tenang, dan rasa tenang ini akan membantu tercapainya kesembuhan yang hakiki dengan cepat, ya teman-teman. Masya Allah. Jelasnya sebagai orang yang beriman yang memiliki pegangan hidup berupa Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi, ya, seharusnya mengetahui apa yang harus dilakukan ketika tertimpa musibah ataupun penyakit, ya. Bagaimana seharusnya? Ya, seharusnya bersabar, ya. Bersabar itu adalah pilihan atas musibah yang sedang dialami dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Teman-teman, apa yang baru saya sampaikan yaitu kaidah tersebut, ya. Ini memang pilihan yang harus diambil, ya, agar mendapatkan balasan besar kelak di akhirat dan agar kesembuhan itu cepat datang. Jiwa yang tenang hanya diperoleh oleh orang yang beriman. Beriman terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan Allah dan beriman terhadap janji Allah. Yaitu untuk orang yang bersabar dan ridho. Dengan iman inilah seorang yang sakit atau tertimpa musibah itu bisa tenang, bisa lebih tenang. Walaupun apa yang dia rasakan begitu berat dan sakitnya, ya, maka orang yang beriman akan lebih tenang. Mari hidup bersama dengan penyakit. Ya, jangan lupa share video ini agar bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.